Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Agung, katanya saya mendengar Pak Agung mau mengadakan kucing ya sama Pak Budi. Iya, nanti rencana saya akan mengadakan kucing dengan Pak Budi pukul 9 ya. Baik, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan kucing Pak Agung. Oleh karena itu saya akan mengamati proses kucing yang akan Pak Agung laksanakan bersama Budi. Apakah Pak Agung sudah siap melaksanakan proses kucing? Iya, Pak. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan kucing dengan Pak Budi nanti. Oke. Baik, sebelumnya Pak Agung, ini mulai proses kucing ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Ya. Nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Agung. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari kucing yang akan Pak Agung lakukan nanti. Ya. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti, saya akan melihat apakah Pak Agung melakukan kucingnya sesuai alur delta atau tidak. Ya. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Pak Agung melakukan perlakuan kucing berdasarkan prinsip usil kucing atau tidak. Yang terakhir, ini apakah sudah jelas nih kira-kira yang saya amati, yang perlu saya observasi seperti itu sudah paham ya Pak Agung ya? Iya, saya sudah paham. Nanti saat melaksanakan coaching nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur delta dan saya juga akan memperhatikan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam percakapan coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Bapak sampaikan. Baik, saya ingin bertanya lagi nih. Iya, Pak. Pertama, Pak Agung ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa nih? Iya, Pak. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, Pak, mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, 3 kompetensi ya Pak ya? Iya. Baik. Dari 3 kompetensi ini kira-kira yang Pak Agung inginkan untuk saya observasi yang mana? Secara spesifik ya, saya ingin Bapak mengobservasi bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot ya? Iya. Oke. Kira-kira indikatornya apa nih dari 2 kompetensi itu? Yang pertama ya Pak, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar dengan rasa. Jadi serta saya juga terhindar dari menjudgment, kemudian asumsi dan asosiasi. Dan yang kedua nanti saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Agung telah memberikan penjelasan secara rinci. Semoga nanti kucingnya dengan Pak Budi berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kegiatan Pak Agung dan Pak Budi nanti. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang praobservasi sebelum saya melaksanakan sesi coaching dengan Pak Budi nanti. Baik, sampai ketemu lagi ya. Nanti setelah coaching kita bincang-bincang lagi. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Agung. Apakah ada waktu Pak Agung? Saya akan ngobrol dengan Pak Agung untuk siang hari ini Pak. Iya, selamat siang juga Pak Budi. Kebetulan Mas Longgar ini. Kira-kira Pak Budi mau ngobrol tentang apa ini? Gini Pak, saya itu ada sedikit masalah di kelas saya Pak. Mungkin Pak Agung bisa membantu saya untuk ini memecahkan masalah saya Pak. Oh, ada masalah di kelas ya Pak? Iya. Memang masalah apa ya?
Gini Pak, anak-anak saya di kelas itu saat saya mengajar itu begini, masih banyak yang belum bisa saling menghargai antar teman Pak. Bahkan kadang-kadang itu kurang bisa menghargai guru saat guru itu masuk di dalam kelas itu Pak. Oh, gitu ya Pak. Jadi anak-anak kurang bisa menghargai ya, bisa masuk kelas dan kurang menghargai guru ya, guru ya tadi Pak. Di akhir pembicaraan ini nanti apa nih yang Pak Budi ingin dapatkan kira-kira? Gini Pak, di akhir pembicaraan nanti itu ya setidaknya itu saya punya wawasan Pak untuk ini bagaimana caranya supaya anak-anak saya itu nanti saat di kelas itu bisa saling menghargai gitu Pak. Oke, baiklah. Sebenarnya seperti apa toh Pak kondisi anak-anak jenengan itu? Begini, kalau ada temannya yang berbicara atau mengajukan pertanyaan saat kegiatan pembelajaran itu mereka itu nggak bisa ngantri Pak. Semua itu pada tanya sendiri-sendiri. Kalau temannya mengajukan jari, semuanya itu malah ikut ngomong gitu. Saya kayak itu kadang-kadang sampai bosan harus selalu mengingatkan agar anak-anak itu bisa antri saat akan ngomong gitu. Wah, keren sebenarnya ini Pak. Anak-anak bisa apa ya? Tanpa diminta itu langsung ngomong ya Pak. Jadi sebenarnya anak-anak jenengan itu malah aktif loh Pak. Jadi buktinya itu saking semangatnya bertanya itu semua pada ngomong tanpa diminta ya. Iya, kalau itu iya sih Pak. Tapi mereka itu nggak mau antri gitu loh Pak. Jadi seperti pasar kadang-kadang itu semuanya itu pengen bicara, kemudian pengen tanya, dan mereka itu sulit kalau disuruh untuk antri atau mendengarkan temannya itu tidak mau gitu Pak. Jadi anak-anak jenengan itu sulit antri ngomong, kemudian sulit diajak mendengarkan ini ya, sulit diajak mendengarkan ya Pak. Seperti itu ya Pak? Iya, betul seperti itu Pak. Terkadang saya itu malah menjadi sedih Pak kalau anak-anak seperti itu. Iya. Sabar ya Pak, sedihnya disimpan saja dulu. Menurut jenengan anak-anak yang saling menghargai itu yang seperti apa? Ya minimal mereka itu mau mendengarkan temannya saat mau berbicara, temannya itu sedang berbicara, dia itu mau mendengarkan, tidak ramai semua gitu Pak. Dan nanti saat kegiatan diskusi itu biar lebih adem gitu Pak, tidak seperti puasa ramai sendiri-sendiri gitu Pak. Pasar ya Pak, berarti ramai banget itu, kayak jualan ya Pak. Nah, kira-kira nih apa saja penyebab anak-anak ini kurang bisa antri ngomong dan sulit diajak mendengarkan? Kayaknya nih kompetensi sosial mereka itu belum bisa berkembang Pak. Iya. Apa ya yang namanya kompetensi sosial itu kan buat guru, untuk murid itu apa ya, kesadaran mereka tuh terhadap sekitarnya itu belum bisa berkembang Pak mungkin itu. Nah, jadi mungkin kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi anak ya Pak. Iya. Ya, itu kurang atau belum berkembang ya. Iya seperti itu. Iya seperti itu Pak. Iya. Lanjut mungkin ada lagi penyebab lainnya Pak. Apa ya? Mungkin anak-anak saya itu belum bisa begitu menjiwai tentang keyakinan kelasnya Pak. Iya. Padahal dulu itu di awal semester itu kan sudah dibuat ya, jadi bentuk untuk ini keyakinan kelasnya itu secara bersama-sama, tapi mereka itu belum bisa menjiwainya. Sebetulnya ini sudah dipajang di tembok itu Pak ya, tapi anak-anak itu belum bisa melaksanakan dengan optimal terhadap keyakinan yang sudah mereka sepakati itu. Oke Pak, jadi karena kesadaran sosial mereka ini belum begitu berkembang dan sebetulnya sudah ditulis di kelas ya Pak. Iya. Namun belum bisa begitu terlaksana dengan optimal ya Pak. Iya saya kira begitu Pak. Oke Pak, kalau begitu kira-kira ini apa yang bisa jenengan usahakan untuk menghilangkan atau setidaknya ini meminimalkan faktor-faktor penyebab itu? Apa ya? Mungkin saya nanti harus mengintegrasikan itu Pak, pembelajaran sosial emosional itu dalam kegiatan pembelajaran saya sehari-hari itu mungkin, khususnya untuk kompetensi sosial itu Pak, biar nanti anak-anak itu bisa mempunyai ini, bisa antri itu tadi Pak. Jadi untuk kompetensi sosial itu nanti bisa berkembang.
Tuh. Bagus sekali itu Pak. Mungkin ada hal lain mungkin yang mau dikembangkan? Apalagi ya mungkin saya nanti akan mengulas lagi penyampaian kelas impian Iya. dan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Kemudian juga nanti mungkin saya juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Kalau ada anak yang tidak menunjukkan sikap saling menghargai itu Pak. Jadi nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi itu untuk langkah yang terakhir Pak. Oke, keren itu Pak. Jadi integrasi PSE dan pembelajaran, penyampaian ulang tentang kesepakatan atau impian kelas ya. Iya. Lalu ada juga langkah kegiatan restitusi ya Pak. Betul. Terus dalam waktu dekat ini mana yang akan jenengan lakukan? Sepertinya yang menyampaikan dan mendiskusikan kembali mengenai kelas impian Pak, dan juga yang keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Kalau untuk yang integrasi PSE dalam pembelajaran itu mungkin nanti saja, itu kan harus ada rencana kegiatan pembelajaran dulu, jadi ini nanti lebih sulit Pak. Jadi yang mendiskusikan kembali kelas impian itu yang akan kami lakukan secepatnya. Langkah konkretnya kira-kira seperti apa itu? Untuk langkah konkretnya itu mungkin nanti akan saya tampilkan di depan kelas tentang dokumentasi kelas impian dan juga keyakinan kelas yang sudah mereka tulis itu Pak. Kemudian saya ajak mereka untuk membacakan lagi, kemudian saya ajak mereka untuk merumuskan sikap-sikap yang relevan menggunakan tabel T itu Pak ya. Yang terlihat itu seperti apa, yang tidak terlihat itu seperti apa gitu Pak. Khususnya pada bagian saling menghargai itu. Selanjutnya nanti baru penerapan segitiga restitusi untuk anak-anak yang agak ekstrim gitu Pak. Iya. Wah, ternyata Pak Budi akan mempraktekkan kembali ya Pak bagian-bagian pembentukan budaya positif di kelas itu ya. Keren Pak. Ini kapan nih Pak bisa mulai dikerjakan? Iya Pak, kalau bisa mulai besok pagi mungkin akan saya laksanakan itu Pak. Bagus itu Pak ya. Lebih cepat lebih baik ya. Kira-kira siapa yang bisa Bapak Budi mintai bantuan untuk kegiatan ini Pak? Sekiranya nanti Pak Budi membutuhkan dukungan? Iya, kalau misalkan nanti saya membutuhkan dukungan atau bantuan ya nanti saya akan minta bantuan kepada Pak Sri Hartanto. Kebetulan Pak Sri Hartanto juga sudah mempelajari tentang PSE itu Pak. Kemudian nanti bisa Pak Sri Hartanto. Bisa saja Pak. Oke. Semoga bisa membantu nanti. Sepertinya dia sudah menemukan pencerahan ya Pak. Apa nih yang sudah Pak Budi dapatkan dari pembelajaran ini kira-kira? Yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama itu yang jelas ya Pak ya, itu saya memperoleh wawasan untuk menangani masalah anak-anak saya yang belum bisa saling menghargai itu Pak, khususnya dalam hal mendengarkan pendapat atau pertanyaan teman itu Pak ya. Kemudian nanti akan saya ambil langkah-langkah atau solusinya, yaitu yang pertama yaitu menyampaikan kembali kelas impian, kemudian tadi Pak, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu nanti akan saya ingatkan lagi, kemudian penerapan segitiga restitusi untuk anak-anak yang agak ekstrim itu tadi Pak. Oke sip Pak. Jadi kita ngobrol lagi ya setelah Pak Budi nanti menerapkan langkah-langkah itu, kemudian siapa tahu kita bisa mungkin mengkopas lagi untuk menemukan masalah yang serupa ya Pak. Oke, demikian dulu ya Pak Budi. Maaf loh kalau saya banyak salah kata. Iya, terima kasih Pak Agung sudah berkenan saya ajak untuk ngobrol pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan kita mungkin bisa ngobrol lagi beberapa hari kemudian Pak ya. Dan terima kasih Pak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Budi. Terima kasih juga. Wah, luar biasa kesini ya Pak ya, sudah berjalan dengan lancar. Kalau boleh bertanya nih, bagaimana menurut Pak Agung performanya pelaksanaan kucing tadi, dalam performa Pak Agung dalam kompetensi tadi ya, bagaimana menurut Pak Agung? Iya Pak, setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah melakukan secara optimal ya. Jadi
saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Oke. Kira-kira apa nih yang membuat Pak Agung menilai seperti itu? Ya, jadi tadi saya merasa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi tanpa menjudge dan bisa bercerita banyak dengan Kuci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuci ini bisa terbantu dan terselesaikan ini. Oke, baik. Jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan, Ya. pada kompetensi kucing, kira-kira apa yang sudah Pak Agung lakukan pada proses kucing tadi? Iya Pak, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa jadi saya merasa sudah mampu fokus ya terhadap Kuci, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita Pak. Oke, jadi sudah tercapai ya Pak? Iya. Pikiran maupun indikator pengembangan yang Pak Agung harapkan. Iya, menurut saya demikian Pak. Oke, kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Iya Pak, silakan. Dari hasil kucing tadi. Iya, silakan Pak. Oke, berdasarkan observasi saya nih ya. Iya. Menurut saya Pak Agung, percakapan kucing yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik. Iya, terima kasih. Di mana Pak Agung sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur cerita. Iya. Kemudian juga sudah menanyakan tujuan kepada Kuci dalam sesi kucing tadi, mengarahkan Kuci untuk mengidentifikasi permasalahannya, Iya. merencanakan dan menyelesaikan permasalahannya. Itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga Pak Agung sudah memancing Kuci untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana. Selain itu juga menerapkan prinsip dalam kucing, Iya, Pak. di mana tadi saya melihat Pak Agung sudah fokus dengan Kuci, artinya Pak Agung sudah melakukan kesadaran penuh, Iya, sudah melakukan kehadiran penuh dan sudah mendengarkan aktif. Sepertinya Pak Agung yang disampaikan Pak Agung tadi pada saat pra-observasi, kompetensi fokus yang ingin saya observasi tadi sudah tercapai. Jadi menurut penilaian saya kompetensi yang sudah Pak Agung laksanakan sudah tercapai dengan baik begitu. Iya, terima kasih Pak atas umpan baliknya yang sudah Pak berikan. Dari hasil kucing yang baru saja dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Pak Agung ingin kembangkan? Iya baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti ya Pak untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun nanti melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti saat saya melakukan coaching ya Pak, jadi kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan Kuci, kemudian mampu membantu Kuci dalam menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik ya sesuai dengan harapan Pak Agung. Semoga juga bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktek kucing gitu ya. Iya. Baiklah Pak Agung, kira-kira apa yang perlu disampaikan lagi? Menurut saya untuk hari ini cukup itu saja ya Pak. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya. Iya Pak. Sampai di sini. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.